Dan wallahu yudhaifu liman yasha, beberapa tingkatan ganjaran itu besar sekali di bulan Ramadan. Tidak terhitung ya. Ya, tidak terhitung sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat religi. Bertemu lagi dalam program podcast Ramadan edisi kelima hari Senin tanggal 10 April 2023. Kali ini kita tengah menghadirkan narasumber yang istimewa ya. Setiap hari adalah istimewa tentunya. Yaitu Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Rembang. Beliau adalah Bapak Sujadi SPD. Selamat sore Pak Sujadi. Selamat sore Mbak Iko. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Lancar puasanya ya? Lancar, ya, selancar-lancarnya. Kesibukan yang sangat luar biasa. Ini kan Pak Ketua nih ya, Ketua FKPAI. Tentunya kegiatannya sangat luar biasa ya, sibuk banget ya ini ya. Kami di FKPAI Kabupaten Rembang pada dasarnya ada 3 titik kegiatan Mbak untuk tahun ini. Begitu, ya. Seperti yang Mbak Iko ketahui kemarin bahwa yang pertama kita menyelenggarakan Semarak Ramadan. Semarak Ramadan. Yaitu, ini udah tahun yang keberapa nih Pak Semarak Ramadan? Tahun kemarin sudah ada ya? Ketiga. Sudah yang tahun ketiga. Ya. Apa saja kegiatannya itu? Kemarin pertama kita di Sarang 2. Di Sarang 2. Iya, Sarang 2. Seperti biasa kita karena daripada omong-omong ngalor ngidul, kita kumpul, kita ngaji. Jadi ngaji bersama sama teman-teman penyuluh. Jadi datang tidak ada istilah jagung-jagung Mbak, sudah murni ngaji kita. Kita di samping itu juga mengumpulkan sedikit infak dari teman-teman untuk kita bagikan ke para duafa. Sehingga dari tiap kecamatan kita menunjuk 2 orang duafa. Dan tersalurkan tiap pertemuan ada 10 Mbak. Itu hanya PAI ya yang berinfak? PAH. PAH ya, jadi, penyuluh agama honorer. Iya yang honorer itu. Padahal itu honornya gak seberapa itu. Oh honornya sebetulnya banyak Mbak. Dari Allah ya. Iya betul. Ini yang tidak kelihatan Mbak. Yang tidak kelihatan banyak. Iya betul. Dan yang kedua ini kemarin telah kita laksanakan juga di KUA Rembang Kota. KUA Rembang Kota. Semestinya itu kan jadwalnya di Lasem. Ini untuk KUA yang bagian barat ya? Ya untuk wilayah bagian barat di Kementerian Kantor Urusan Agama KUA Rembang. Sehingga nanti yang terakhir Rabu yang akan datang besok di KUA Lasem insya Allah. Itu yang Mbak. terakhir. Ya mohon doanya semoga berkah Mbak. Gitu. Ya. Kegiatan ini apa ini kebermanfaatannya untuk masyarakat? Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan menikmati dari program FKPAI ini? Saya lihat dari laporan teman-teman itu banyak sekali, bahkan kemarin tuh ada yang dapat apresiasi dari Bapak Ketua Basnas. Ketua Basnas ya Pak? Iya, karena itu ada kemarin yang kita bantu itu adalah seorang yang mau benar-benar tidak punya, baru saja terkena musibah Mbak. Jadi baru saja terkena kakinya musibah. Itu kecelakaan dan diamputasi. Diamputasi. Sehingga ada simpati dari beliau Pak Ketua Basnas, insya Allah mau dibantu untuk kaki palsunya. Alhamdulillah. Itu kan efek dari FKPAI iya, betul, merambah ke ini ya, merambah ke Basnas. Oke. Ya luar biasa ya, ini FKPAI kegiatannya banyak dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya, semoga nanti bisa berlanjut ya di tahun-tahun berikutnya. Dan seterusnya insya Allah. Istiqomah ya. insya Allah. Oke Pak Sujadi ini nanti kita akan membahas ya tentang tema yang sudah disiapkan oleh Bapak Sujadi yaitu Ramadan momentum untuk mengenali diri sebagai sarana untuk mengenali Sang Ilahi Rabbi. Ya, monggo Pak Sujadi untuk memaparkan ini temanya ini maksudnya bagaimana ini? Mengapa harus mengambil tema ini? Ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara-saudara, teman-teman podcast di Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
pertama syukur alhamdulillah saya bisa hadir di undangan acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Rembang, sehingga nanti ada yang bisa saya sampaikan sedikit, insya Allah sedikit karena waktunya terbatas, barangkali ada benarnya karena mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang salah ya sebagai koreksi karena diri saya sendiri. Dan sengaja saya mengambil judul Ramadan momentum untuk kenali diri dan sebagai sarana untuk mengenal Sang Ilahi Robbi. Ini penting sekali karena apa Mbak Iko? Ya. Saat ini kalau kita lihat pada umumnya orang itu berbuat sesuatu itu kadang di luar kendali diri, Mbak. Jadi banyak sekali saya melihat, bahkan saya batin yang ada di perkumpulan atau di organisasi, bahkan bermasyarakat itu banyak sekali, Mbak, orang jenis yang tidak kenal diri. Sehingga saya... Di luar kendali diri maksudnya gimana? Apakah perbuatan itu sebelumnya tidak dipikirkan dulu dampak akibatnya? Itu sebetulnya kalau ditanyakan, yang lebih temang orangnya. Tapi kalau dinilai kita sebagai orang yang bersahabat atau orang yang dekat, itu biasanya kita juga merasa. Jadi kadang kita dalam bergaul, dalam berorganisasi, berkumpul dengan halayak banyak, itu kadang kita juga tahu, Mbak, ada hal-hal yang janggal pada diri manusia lain selain kita. Ya. Jadi misalkan seperti ini, Mbak. Ada orang bicara keras sekali. Jadi mungkin orang itu entah lupa atau apa. Padahal itu di muka umum. Khilaf ya, khilaf. Ya bisa saja aja. Seperti itu bisa saja, Pak. Karena dia itu mungkin tidak tahu diri. Sehingga dia karena apa? Karena tidak kenal dirinya. Mungkin di situ ada misalkan ya, Pak ya. Tidak tahu diri karena tidak kenal diri. Iya, belum kenal diri. Dan pada dasarnya kalimat judul saya ini kalau dijabarkan lebih luas nanti akan melebar ke beberapa dimensi, Mbak. Jadi kalau kita runut, manusia itu terdiri dari beberapa dimensi. Bisa saya garis besarkan. Satu itu adalah yang ada jasad kita ini berupa tubuh, jasad, ya, fisik, kepala, hidung, mata, ya, kaki. Ada ini bagian terluar dari diri kita, Mbak. Bagian terluar. Ya. Akan tetapi ada bagian lain yang kadang manusia belum begitu memperhatikan bagian-bagian itu dari diri kita. Apa itu? Yang kedua adalah dalam hati kita. Dalam tubuh kita ada sebuah hati, Pak. Hati. Ya. Ala inna fil jasadi lamudghah in saluhat sairu badani, ya. Wa in fasadat sairu badani. Okay. Jadi kalau hati ini nanti akan sehat, maka sekujur badan kita insya Allah ya ikut sehat juga, Mbak. Seperti itu. Dan kalau hati ini kurang sehat, mungkin ada pengaruhnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam renung hati ini juga masih ada bagian lagi, Mbak. Masih ada bagian lagi. Ada bagian lagi. Apa itu? Rohani. Rohani. Nah, rohani atau yang sebut bahasa kita itu sehari-hari adalah nyawa, Mbak Iko. Nyawa ya. Jadi kalau dari tiga tadi kita perhatikan tubuh kita, fisik kita, hati kita, nyawa kita. Jadi fisik, tiga ini nyawa. Inilah sebetulnya jati diri. Jati diri kita. Iya, jati diri manusia. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Mbak Iko. Jadi malah tanya saya. Enggak, ini maksudnya hanya umpan balik aja biar Mbak Iko nanti banyak pertanyaan ke saya. Saya pasti sudah tahu Mbak Iko itu yang ini namanya Mbak Iko. Akan tetapi kalau saya kepingin Mbak Iko itu menyebutkan atau menunjuk diri Mbak Iko yang namanya Mbak Iko itu yang mana toh? Mbak Iko bisa enggak? Saya ini yang ditunjuk yang mana, Mbak? Saya begini nih. Oke. Setidaknya kata tunjukkan atau jawaban tunjukkan Mbak Iko yang benar itu adalah pasti di dada. Kalau nanti kalau saya Pak kok di kepala. Iya. Saya Pak kok di kepala. Ini pasti nggak beres ini. Saya pikir begini. Iya. Pasti pikir. Tapi kalau saja jenengan lihat orang marah itu aja pasti yang ditunjuk dada karena dia merasa punya diri.
Jadi keakuan saya, iya, punya diri. Sehingga secara spesifik kalau kita tunjuk yang namanya Pak Jadi atau Mbak Iko itu pasti belum jelas sebetulnya. Karena mengandung unsur 3 tadi dimensi. Dan sehingga ketiga-ketiganya kita selaku manusia titipan amanah yang besar sekali karena manusia ini innal insana manusia diciptakan dari bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi bentuk yang sebaik-baiknya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu memang dibentuk atau dibuat bentuk oleh Allah dengan bentuk yang sesempurnanya atau sebaik-baiknya, Mbak Iko. Dari semua makhluk yang lain ya. Iya. Karena apa? Manusia itu mempunyai beberapa hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, Mbak Iko. Kita harus sadar. Iya. Sebagai manusia ini kita ini makhluk yang paling belakang sendiri, Mbak Iko. Kalau jenengan yang paling belakang diciptakan sendiri. Diciptakan termasuk belakang. Jenengan bandingkan, dunia ini sudah ada. Manusia belum. Tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan sudah ada, manusia belum. Malaikat sudah diciptakan, manusia belum. Sehingga kita termasuk kategori yang terakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sesempurna mungkin. Seperti mungkin. Itu, Mbak Ika. Ya. Kita balik lagi ke tema tadi. Ya. Cara mengenali diri sendiri ini bagaimana nih cara mengenali diri sendiri dari tadi ya 3 dimensi tadi ya. Oke, kita awali dari yang jasad atau bentuk fisik. Iya. Momentum Ramadan kita pasti jasad kita ada larangan untuk makan, minum dan berbuat yang lain dilarang oleh syar'i. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ini kalau manusia yang tidak mengenali diri sendiri, saya yakin tidak akan bisa atau tidak akan mau menjalankan perintah Ramadan, Mbak Ika. Saya kemarin di Pati itu sebelum Ramadan lewat sebuah warung, Mbak Iko. Iya. Jadi di situ warungnya kok ramai sekali, mungkin makanannya lezat ya. Jam berapa? Itu jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Sebelum Ramadan. Saya terbiasa lewat karena ya memang ada aktivitas pagi saya. Tapi setelah masuk Ramadan, ya. Saya lewat. Loh kok masih ramai juga, Mbak Iko? Oh, masih ramai juga. Jadi saya kaget. Mungkin mereka emang tidak berpuasa, atau mungkin mereka halangan atau musafir, atau kalau saya lihat, juga. Kalau saya lihat ini bentuk dari perkataan saya tadi bahwa manusia itu kalau fisiknya tidak mengenali dirinya sendiri maka akan sulit menjalankan perintah Sang Ilahi, Mbak Iko. Terutama di bulan Ramadan seperti ini, ya apalagi manusia itu kalau dilihat penciptaannya dulu itu melalui gemblengan yang sangat keras sekali dari Allah Subhanahu wa taala waktu nafsu yang ada di diri kita itu sebelum ditaruh di tubuh manusia Bani Adam ini melalui beberapa gemblengan yang sangat berat, Mbak Iko. Itu diriwayatkan di hikayah bahwa nafsu itu seperti ini, Mbak Iko. Jadi dulu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal pikiran kita. Ya. Lalu guna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil akal untuk datang, menghadap. Akal, kamu siapa? Aku siapa, akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanya kepada akal. Ya, ya Allah, Allah Tuhanku yang menciptakan aku dan aku adalah akal yang hambamu yang lemah. Jadi seperti itu jawabannya. Akan tetapi, iya, akan tetapi setelah Allah memanggil nafsu itu menjawab aja enggak nafsu itu. Jadi diam, Mbak. Jadi hikayahnya seperti itu, diam. Bahkan sampai Allah memanggil kembali, huna, ya nafsu. Datang ke sini. Baru datang itu saja diam aja. Ditanya oleh Allah, hei nafsu, kamu siapa, aku siapa? Ya nafsu menjawab seperti ini, Pak. Allah ya engkau, ya Allah, aku ya aku. Seperti itu. Jadi sombongnya seperti itu nafsu. Waktu nafsu pertama, sombong, ya seperti itu. Sampai Allah murka dan nafsu ini dimasukkan ke neraka jahim lamanya 1000 tahun, Pak.
1000 tahun, dan di hikayat lain itu 100 tahun memang. Jadi sampai 3 kali ditanya lagi, jawabnya masih seperti itu Mbak. Padahal itu sudah dikasih panasnya api jahim yang seperti itu, ya. Lantas nafsu dan akal ini ada semua ya di manusia ya? Ada Mbak, ada Mbak. Nanti akan kita sambungkan. Setelah itu baru nafsu mengakui bahwa Allah itu Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Itu setelah nafsu ini dimasukkan ke neraka ju, namanya Mbak Iko ya. Itu selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lagi. Itu ya kalau kita ya ini puasa ini Mbak ya, pengen minum, pengen makan di siang hari, tahu es di jalanan, lapar. Itu kondisi nafsu seperti itu yang dulu terjadi waktu didapat kebelengan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu baru 3 kali dimasukkan ke neraka nafsu baru mengakui. Nah, setelah itu baru bisa diperbolehkan masuk ke Bani Adam. Baik ya, seperti setelah itu. Setelah melalui gemblengan oleh gemblengan Allah seperti ya. itu. Nggih, seperti itu. Ya. Selain pada fisik, lalu pada apa lagi nih cara selain fisik tadi saya utarakan, yang pertama fisik, yang kedua hati. In soluhat soluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi hati ini yang ada di diri manusia ini sangat penting sekali Mbak. Karena ibarat mahkota ini yang nyetir. Jadi ibarat kerajaan itu yang jadi mahkota, yang nyetir. Otaknya. Yang kendaraan yang nyetir, ya otaknya. Jadi tubuh kita bisa berbuat baik, berbuat jelek. Ini juga tergantung dari kesehatan hati kita, baik ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu kalau kita lihat dari kajian-kajian yang saya dapat dari ulama-ulama salaf itu, hati ini sangat penting sekali Mbak Iko. Karena di dalam hati manusia itu terjadi atau terdiri dari relungan lorong-lorong yang sangat tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Ya, Kenapa tidak bisa dilihat mata kepala? Di samping memang karena fisiknya itu di dalam hati. Dan yang kedua adalah itu mungkin rahasia dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati. Jadi ada ruangan-ruangan hati Mbak yang perlu kita dalami di situ. Oke, seperti itu. Jadi baik buruknya orang, maka kita bisa melihat toh ada orang cenderung ke kanan berbuat kebaikan, cenderung ke kiri lebih menuruti kejelekan. Itu berarti pertentangan antara akal pikiran dan hati manusia itu yang kelihatan seperti itu Mbak. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat manusia memang bermacam-macam sehingga hati yang kita bahas ini yang kedua ini sangat mendominasi. Orang bisa bicara, ayo, sedekah Mbak Iko, ayo sedekah, sedekah, ayo ngaji. Terus saya sendiri gak sedekah. Iya, seperti itu. Jadi nek mau ngajak-ajak tok lah awake dhewe ora mangkat berarti ya omdo zaman sekarang seperti itu ya. Jadi ayo kalau bertemu orang saling tabasam bahwa senyuman itu adalah merupakan sedekah. Ya. Tapi buktinya dia ketemu orang yang berdudut aja itu kan berarti kan sudah ndak baik, sudah ndak sesuai dengan hati. Ndak selaras dengan hati. Iya, ndak selaras dan hal ya seperti itu nggih. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita kenali. Setidaknya apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat itu harus sesuai, baik, harus sesuai. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri kita lah, seperti itu. Yeah. Kalau kita sudah mengenal diri sendiri, lantas bagaimana yang mengenal diri sendiri itu bisa sampai kita kepada mengenal Tuhan? Nah, ini termasuk inti. Malaikat itu dulu diciptakan oleh Allah dan sampai sekarang tidak ada perubahan Mbak. Bentuknya itu beliau adalah makhluk yang paling taat sekali. Jadi kalau disuruh sujud ya sujud aja, berzikir saja. Kalau sudah mencapai bentuk level yang seperti malaikat itu Mbak Iko, itu akan menjadi arafah atau ma'rifat. Ma'rifat. Ya seperti itu.
Kalau manusia yang saya tadi utarakan diciptakan makhluk yang terakhir, ini elemennya lengkap. Mulai dari ketaatan ada, akal pikiran ada, tapi dikasih oleh Allah juga nafsu. Nah, seperti itu. Jadi kalau setan atau iblis punyanya nafsu atau kejelekan, kalau malaikat ini akal dan ketaatan. Tapi beda dengan manusia, Mbak Iko. Ini dua-duanya ada. Dua-duanya punya. Dua-duanya punya. Malaikat dan punya si setan. Nah itulah menjadi kita unik sehingga apa yang dikerjakan oleh manusia itu akan tergantung kepada cara akal fikirnya dan mengendalikan nafsunya. Seperti itu, Mbak Iko. Ya. Jadi kalau kita lihat orang itu sekarang kalau bicara yang seperti tadi, Mbak ya, kalau tidak sesuai berarti kita lihat oh itu cenderung ke kiri level yang tertinggi itu tentu saja Kanjeng Nabi ya, Rasul sahabat, seperti itu. Terus nanti ada tabiin, terus ada wali-wali Allah. Iya betul. Apakah itu yang merupakan tingkatan-tingkatan manusia yang mempunyai level tertinggi dalam mengenal Allah? Kalau kita ini bagaimana? Kita bisa melebihi malaikat dan bisa lebih jelek dari setan, Mbak. Setan. jadi karena kita lengkapnya seperti itu ya seperti itu. Bahkan dulu karena ma'rifatnya malaikat itu pernah memprotes kepada Allah. Waktu itu Allah mengabarkan kepada malaikat di Al-Quran surat Al-Baqarah kayak enggak salah ya ayat 30. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah mengumumkan bahwa akan membuat di dunia ini, di bumi ini seorang khalifah yang namanya manusia. Itu malaikat karena ma'rifatnya itu tahu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsikud dima. Jadi malaikat sudah tahu kalau manusia itu nanti sukanya itu buat kerusakan Tuhan. Ya Allah, manusia kok dibuat ini bakalnya buat kerusakan, akan menumpahkan darah. Jadi seperti itu malaikat tahu. Cuman karena ini yang punya kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah juga menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sudahlah malaikat aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak tahu. Ya. Jadi kita kembalikan bahwa di tingkatan-tingkatan manusia tadi kalau kita amati mulai dari fisik, dari hati, ataupun dari jiwa, ini sebetulnya harus selaras, Mbak Iko. Harus selaras ya. Harus selaras. Menjaga keselarasan ini yang susah. Ada cara-cara enggak supaya hati, jiwa, dan pikiran kita itu tetap selaras dengan fisik kita? Oke, jadi kalau untuk menjaga keselarasan jiwa kita, sebetulnya sudah ada tuntunannya, Mbak Iko. Sudah ada tuntunannya ya. Karena Rasulullah sendiri itu sebelum berbicara tentang kebaikan, beliau itu sudah mengerjakan. Jadi Rasulullah itu tidak akan mengumumkan tentang kebaikan, suatu kebaikan kalau beliau itu belum mengerjakan sendiri. Yuk sedekah, Rasulullah sudah paling pertama, lewat keluarga maupun lewat sahabat-sahabat terdekat pasti Rasulullah sudah mengerjakan. Jadi coro Jawane iku jarkoni, Mbak. Jadi nek wong Jawa iki nek ngarani nek ora iso nglakoni kan ya mau ngajar tok ora iso nglakoni to, Mbak ya. Jadi kalau bicara harus yang benar dan yang sesuai. Ya, menjadi teladan ya. Betul, Mbak Iko. Seperti itu, ya. Ini kan Ramadan ya. Apakah Ramadan ini benar-benar menjadi momentum ya untuk kita lebih mengenal diri? Apakah di bulan-bulan lain ini belum tentu mempunyai keistimewaan seperti Ramadan? Ini bisa jelaskan nggak apa ya? Karena perbuatan-perbuatan apa di Ramadan itu betul, sampai kita itu bisa lebih bisa mengenal kepada Tuhan gitu. Iya. Kalau kita runut itu Ramadan itu kan istimewa sekali, Mbak. Jadi kalau satu amal saja ini akan dilipat gandakan
Bahkan di bulan Ramadan mungkin 10, bahkan 70, bahkan 700 dan wallahu yudhaifu liman yasha. Beberapa tingkatan ganjaran itu besar sekali di bulan Ramadan. Tidak terhitung sekali. Kalau di hari biasa, misalkan kita berbuat kebaikan hanya mendapatkan 10, di Ramadan kita akan dilipat gandakan, Mbak Iko. Jadi sehingga bahkan teman-teman, saya kemarin sempat memberangkatkan orang umroh itu, Pak ya. Jadi ada saudara yang berangkat umroh dan beliau kenapa memilih di bulan Ramadan? Ya karena tahu bahwa di bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan haji. Dari sisi pahala, Mbak ya. Oh gitu. Jadi beliau nggudak Ramadan nih, Mbak. Kemarin sebetulnya ya sebelum Ramadan kami sudah siap, Pak. Tapi kami kepengen di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi pahala yang begitu besar di bulan Ramadan ini teman-teman atau saudara-saudara sekalian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Datangnya bulan Ramadan ini bisa saja yang terakhir untuk kita. Dan nanti di tahun depan belum tentu kita. Iya, seperti memang tuntunnya Nabi itu kan kalau berdoa kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Yang terakhir diminta oleh Nabi tetap sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sangke besarnya pahala di bulan Ramadan, baiklah. Seperti itu, okay. Ya, ini ada pesan-pesan terakhir, Pak, untuk pemirsa di rumah terkait dengan ini ya tema kita pada sore hari ini. Momentum kenali diri ini saya kira bukan hanya di bulan Ramadan saja, Mbak Iko. Di setiap langkah, di setiap nafas, setiap kehidupan kita sebaiknya harus mengenali diri. Karena orang itu kalau sudah tidak mengenali diri, Mbak Iko, itu minimal sudah tidak punya harga diri, sehingga nanti tidak punya sejatinya diri. Jadi, tidak punya jati diri. Iya, kan kalau pertama kan punya kita kenal cuman identitas toh. Identitas diri, yang KTP, yang Islam itu identitas. Iya. Tapi harga diri ini kan enggak bisa, Mbak. Ditulis harga dirinya berapa, enggak bisa. Kalau Mbak Ika kalau bisa dinilai harganya kan enggak bisa. Yang tidak bisa ternilai dong. Iya, enggak bisa dinilai. Yang bisa menilai harga diri itu adalah penghargaan. Jadi sehingga orang itu akan bisa mempunyai harga diri tatkala sudah dihargai oleh orang. Lah ini tuntutannya haruslah dengan keselarasan perbuatan yang benar. Apalagi ini selalu berbuat baik gitu ya seperti itu. Di bulan Ramadan ini. Jadi saya berpesan dari halayak mungkin teman-teman atau pemirsa yang melihat atau yang mendengarkan bahwa tahu diri itu sangat penting sekali sehingga kita nanti bisa menjaga diri kita. Sehingga kalau diri kita ini sudah kita jaga, baik yang dari fisiknya, hatinya dan rohaninya, ini kita akan selamat di dunia dan akhirat. Seperti itu Mbak Ika ya. Terima kasih Pak Sujadi telah memberikan paparan yang sangat menarik ya, tema yang simple tapi sangat mengena. Oke, mungkin kalau kurang nanti di tahun-tahun berikut Mbak kita bisa kejumpa lagi. Sebetulnya kurang penjabarannya kurang luas sekali Mbak, karena keterbatasan waktu. Karena kita terbatas waktu, ini juga pemirsa sudah waktunya untuk menunggu waktu berbuka ya. Terima kasih Pak Sujadi sudah berkenan hadir di podcast Ramadan hari ini. Semoga sukses selalu Bapak. Ya, amin. Ya sukses untuk kegiatan FKPAI-nya dan semoga selalu memberikan manfaat ya untuk masyarakat. Amin. Pemirsa, demikian podcast Ramadan kita hari ini. Terima kasih telah membersamai kami dan sampai jumpa di podcast Ramadan edisi selanjutnya. Saya Iko Sofa mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.